Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Atik N Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pada adaptasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Mari kita akan menyimak satu persatu pengertian serta contohnya. Anak-anak hebat yang rajin belajar dan selalu semangat belajar, kita akan mengupas satu persatu tentang macam-macam adaptasi. Yang tadi sudah disebutkan ada 3. Adaptasi morfologi adalah adaptasi berdasarkan bentuk tubuh pada hewan tersebut. Contohnya di sini, pada tayangan di sini adalah bentuk kaki atau cakar burung, bentuk paruh burung, bentuk gigi, serta bentuk tipe mulut pada hewan-hewan pada tayangan. Ini merupakan contoh daripada adaptasi morfologinya. Macam adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi, yaitu adaptasi berdasarkan fungsi bagian tubuh hewan. Jadi, pada bagian tubuh hewan tertentu itu berfungsi tertentu juga di dalam melindungi diri. Contohnya di sini adalah cumi-cumi mengeluarkan cairan tinta saat berada pada kondisi berbahaya diserang oleh musuhnya. Demikian juga pada gurita yang mengeluarkan cairan tinta untuk melindungi diri. Kantong tinta pada cumi-cumi, pada gurita berfungsi mengeluarkan cairan tinta yang gunanya adalah untuk melindungi diri. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang berdasarkan tingkah laku hewan. Contohnya di sini adalah lumba yang sering muncul di permukaan perairan untuk mengambil udara atau bernafas. Sementara anjing mengipaskan ekor dan menggonggong jika bertemu dengan orang asing. Nah, itulah 2 contoh adaptasi tingkah laku. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Coba kalian perhatikan di sekitar kalian ya. Adapun tujuan daripada adaptasi adalah 1. Melindungi diri. 2. Bertahan hidup. 3. Mendapatkan makanan. Anak-anak yang hebat, sudah siap untuk belajar kembali? Ya, mari kita lanjutkan. Adaptasi pada hewan, saya contohkan misalnya pada nyamuk. Nyamuk ini mempunyai tipe mulut yang berbeda dengan serangga yang lainnya. Kenapa? Karena tipe mulut pada serangga itu dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Saya ambil contoh, nyamuk makanannya darah, maka tipe mulutnya menusuk dan menghisap. Sementara kupu-kupu makanannya nektar, maka tipe mulutnya menghisap. Sementara pada
pada belalang, tipe mulutnya menggigit mengunyah, makanannya berupa dedaunan. Kita lanjutkan pada bentuk paruh dan kaki atau cakar pada burung yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Lihat, yang pertama adalah elang. Elang ini mempunyai paruh yang tajam, runcing, kuat, dan bagian atasnya melengkung, yang digunakan untuk mencabik atau mengoyak makanannya yang berupa daging, karena elang masuk ke dalam burung karnivora. Pada kaki elang atau cakar elang juga mempunyai ujung kuku yang runcing, melengkung tajam, sangat kuat karena digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Sementara pada bangau dan pelikan mempunyai bentuk paruh yang panjang dan berkantung pada bagian bawahnya. Lihat ya, pada tayangan ini ya. Nah, kantung itu digunakan untuk menampung ikan makanannya. Pada saat bangau berada di perairan, bangau sering mengangkat satu kakinya, dan bentuk kaki bangau seperti ranting, langsing panjang seperti itu. Untuk apa? Untuk mengelabui mangsanya atau makanannya agar mudah mendapatkan makanan. Ya. Itulah ciri pada bangau, serta telapak kaki bangau terdapat selaput agar mudah berjalan di air. Burung berikutnya adalah kolibri. Burung kolibri mempunyai paruh yang panjang dan runcing yang digunakan untuk menghisap nektar, dan kaki atau cakarnya digunakan untuk bertengger. Sementara kalau pada ayam, ayam ini mempunyai paruh kecil dan runcing, digunakan untuk mematuk biji-bijian, serangga atau makanan yang lainnya. Ayam mempunyai tipe kaki atau bentuk kaki atau cakar untuk mengais. Sementara burung berikutnya yaitu pada pelatuk. Ya. Nah, pada pelatuk ini mempunyai paruh yang panjang, runcing, kuat. Karena apa? Untuk mematuk batang kayu, pohon, ya. Nah, serta untuk menghisap serangga. Cakar pada burung pelatuk atau kakinya pada burung pelatuk itu digunakan untuk memanjat. Karena ya, memanjat, jadi terdapat 4 kaki, 2 di depan, 2 di belakang yang digunakan untuk memanjat pohon. Burung berikutnya yaitu kakak tua. Kakak tua ini paruhnya itu adalah melengkung ke bawah untuk mematuk biji-bijian atau juga berupa buah-buahan. Kakinya bentuknya digunakan untuk bertengger. Hewan berikutnya yaitu bebek. Bebek mempunyai bentuk paruh pipih bersudu dan terdapat gerigi-gerigi di antara paruh atas dengan bawah. Digunakan untuk menyaring makanan yang berada di lumpur. Bebek ini mempunyai cakar atau bentuk kaki yang terdapat selaput yang digunakan untuk berjalan di lumpur dan berenang.
Pada saat berenang, bebek mempunyai bulu yang tidak mudah basah. Karena apa? Pada bulu dilapisi dengan lapisan minyak yang tipis sehingga bulu menjadi tidak basah. Itulah ciri ataupun cara adaptasi pada bebek. Berikutnya, kita akan membahas mengenai hewan lain yang beradaptasi berdasarkan jenis makanannya yang mempunyai tipe atau bentuk gigi yang berbeda-beda, yaitu pada hewan-hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Ya, kita lihat yang pertama adalah pada hewan karnivora, seperti contohnya di sini adalah serigala, kemudian harimau, mempunyai gigi taring yang panjang dan runcing karena makanannya daging. Gigi taring yang tajam dan runcing digunakan untuk mencabik atau mengoyak makanannya. Dan selain mempunyai taring yang runcing dan tajam, hewan-hewan ini juga mempunyai kuku-kuku kaki yang tajam dan runcing yang sama digunakan untuk mencabik atau mengoyak makanannya. Inilah ciri gigi serta pada kuku hewan pemakan daging atau hewan karnivora. Kita lanjutkan pada sapi, kambing, dan kuda. Memiliki gigi geraham yang berkembang dengan baik. Mengapa? Karena hewan-hewan ini jenis makanannya adalah rumput. Maka gigi geraham berkembang dengan baik, sementara gigi taring dan gigi seri kurang berkembang. Sementara pada kelinci ini yang berkembang dengan baik itu adalah gigi serinya, karena digunakan untuk memotong makanannya yang berupa wortel dan tumbuhan yang lainnya. Sehingga gigi geraham dan gigi taring tidak berkembang dengan baik. Nah, demikian tadi anak-anak hebat semuanya yang selalu semangat di dalam belajar, uraian tentang adaptasi pada hewan ya. Semoga uraian yang tadi disampaikan bisa menambah pemahaman untuk anak-anak hebat semuanya. Tetap semangat belajar, jangan lupa selalu semangat belajar IPA bersama dengan Atik N Channel. Jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.